Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nofrizal Ramadan dengan NIM 22059031. Saya di sini menjelaskan tujuan saya pembuatan video di sini yaitu untuk menjelaskan terkait ISO pelajaran pada minggu ini di pelajaran mata kuliah manajemen kualitas. Baik, langsung saja kita ke tahapan materinya langsung. ISO sendiri itu adalah organisasi internasional untuk standarisasi. Organisasi internasional untuk standarisasi atau yang lebih dikenal sebagai ISO adalah organisasi non-pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempromosikan standar internasional di berbagai industri dan bidang. Sebagai organisasi terkemuka dalam standarisasi global, ISO berperan penting dalam mendorong inovasi, meningkatkan kualitas, dan memfasilitasi pedagang internasional. Itu adalah sedikit penjelasan tentang ISO. Ini kita bisa lanjut lagi. Di sini ada sejarah singkat tentang ISO. Sejarah ISO sendiri, awal mulanya itu ISO didirikan pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss, dengan tujuan untuk menyatukan berbagai badan standarisasi nasional yang ada saat itu. Ekspansi global, seiring waktu, ISO semakin berkembang dan memperluas cangkupannya dengan keanggotaan yang terus bertambah dari seluruh dunia. Yang kurang lebih itu saat ini ada 160 negara. Inovasi dan adaptasi. ISO sendiri itu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, mengembangkan standar baru yang relevan dan inovasi. Selanjutnya yaitu adalah struktur dan proses. Struktur organisasi ISO ini sendiri yaitu terdiri dari komite teknis, panitia kebijakan, dan sekretariatan pusat yang berbasis di Jenewa. Setiap negara anggota diwakili dalam komite teknis dan proses pengambilan keputusan. Proses standarisasinya sendiri yaitu pengembangan standar ISO melibatkan berbagai tahapan dari identifikasi, kebutuhan, penyusunan draft, konsultasi publik, hingga akhirnya penerbitan standar resmi. Selanjutnya itu adalah pendanaan dan keanggotaan. ISO didanai melalui iuran keanggotaan dari negara-negara anggota, serta penjualan standar dan publikasi. Saat ini, ISO memiliki lebih dari 160 badan standarisasi nasional sebagai anggota. Selanjutnya itu peran dan manfaatnya ISO. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama yaitu mempromosikan perdagangan global. Ini adalah peran ISO. Standar ISO memfasilitasi perdagangan internasional dengan menciptakan keseragaman dan saling pengertian di antara negara-negara lain yang kurang lebih mencakup internasional, yaitu satu dunia. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan keamanan. Pengadopsian standar ISO dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa serta memastikan keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Jadi dari ISO ini sendiri, kalau ada barang atau jasa yang sudah ada standarisasi dari ISO, itu sudah bisa dijamin, sudah bisa dilegalitaskan oleh pihak ISO-nya sendiri bahwa produk ini sendiri itu sudah layak dan kualitasnya sangat bagus dan keamanan bagi produk ini sangat terjamin oleh dari ISO sendiri untuk dinikmati dari konsumen-konsumennya nanti. Selanjutnya yaitu mendorong inovasi dan efisiensi. Standar ISO sendiri yaitu membantu organisasi mengoptimalkan proses dan praktik bisnis serta mendorong pengembangan teknologi dan solusi baru. Jadi eh, ISO ini sendiri yaitu membantu organisasi mengoptimalkan proses praktik bisnis. Jadi dari bisnis yang baru muncul atau bisnis yang udah lama itu bakalan dibantu oleh ISO untuk mengoptimalkan bisnis-bisnis mereka. Selalu mendorong untuk pengembangan teknologi-teknologi. Secara berjalannya waktu, teknologi akan terus berkembang. Jadi di ISO ini bakalan memberikan solusi-solusi baru. Selanjutnya itu menjaga keberlanjutan. Banyak standar ISO yang berkaitan dengan spek lingkungan, sosial, dan tata kelola, membantu organisasi menerapkan praktik keberlanjutan. Jadi, ISO ini yaitu menjaga keberlanjutan dari setiap produk ataupun dari jasa. Baik, yang terakhir itu ada slide yang terakhir yaitu tantangan dan masa depan.
Yang pertama yaitu adaptasi teknologi. Seiring berjalannya waktu, teknologi akan terus berkembang dan berkembang terus. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut ISO untuk terus beradaptasi dan mengembangkan standar yang relevan dan inovatif dan inovasi terkini. Jadi dia seiring berjalannya waktu, dia akan terus berusaha untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Itu yang menjadi tantangan ISO. Selanjutnya yaitu keselarasan global. Menjaga keselarasan standar ISO di seluruh dunia menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberagaman budaya, hukum, dan praktik bisnis. Mengingat ISO ini sendiri yaitu adalah standarisasi internasional yang bukan hanya mencakup standar atau hukum atau adat istiadat atau budaya dari suatu satu negara saja, akan tapi dari kurang lebih 160 negara. Selanjutnya yaitu keberlanjutan dan inklusi. ISO perlu terus berinovasi untuk mengembangkan standar yang mendukung tujuan keberlanjutan dan memastikan inklusi bagi semua pihak yang berkait. Baik, mungkin dari tentang ISO sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya ISO ini itu adalah suatu organisasi yang mempertanggungjawabkan atau memberikan sertifikat yang sudah standarisasi ISO kepada produk atau jasa yang sudah dijamin keamanan, kenyamanan, dan eh, kualitas produk bagi konsumen yang akan membeli atau menyewa produk atau jasa yang telah distandarisasi oleh ISO. Jadi mungkin dari singkatnya penjelasan saya sudah bisa ditangkap, sudah bisa dimengerti terkait pengertian ISO. Mungkin saya akhiri untuk video kali ini. See you next video untuk materi-materi selanjutnya. Jika ada kesalahan mungkin bisa diberitahu kepada saya. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.